That psycho motherfucker just killed us. Take that, motherfucker! Take it! Wait! Tes 1 2 3 oke. Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita film dari film berjudul The Channel yang dirilis pada tahun 2023. Film ini berkisah tentang aksi perampokan oleh seorang mantan tentara yang terpaksa bertindak demi membiayai operasi anaknya. Nah, penasaran kan kelanjutannya? Ya, saya juga. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, jangan lupa like video ini sebelum menonton dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan kita mulai saja alur filmnya. Cerita ini berpusat kepada Jimmy, seorang veteran pasukan elit yang telah memilih pensiun dan hidup damai bersama istri serta putrinya yang masih kecil. Suatu hari ia bertemu dengan kakaknya yang bernama Mike, yang juga mantan anggota militer dan kini memimpin sekelompok pria. Mike mengajak Jimmy untuk merampok sebuah bank tak jauh dari sana, tempat di mana Ava, istri Jimmy, bekerja sebagai teller. Rupanya Ava ikut terlibat dalam rencana ini. Dengan membawa senjata, mereka masuk ke bank dan mulai mengancam pegawai untuk menyerahkan kode berangkas. Don't you fucking move! 1777. Petugas bank sempat membohongi mereka, tapi akhirnya mengaku setelah dipukuli Mike. Uang pun dikantongi sebelum alarm berbunyi. Namun upaya melarikan diri tidak mulus. Seorang anggota mereka tertembak dalam baku tembak dengan FBI yang sudah siaga di luar. Perang senjata pun pecah dan para anak buah Mike banyak yang tereliminasi. Hanya Mike, Jimmy, dan satu orang yang terluka berhasil kabur, meski harus bergonta-ganti kendaraan demi menghindari kejaran polisi. Jimmy mulai curiga mengapa polisi bisa tiba lebih cepat dari perkiraannya. Mike menduga ada yang membocorkan rencana mereka. Sementara itu berita perampokan sudah ramai di media. Pihak kepolisian menutup akses keluar kota dan menyelidiki tiap saksi di TKP, termasuk Ava yang berpura-pura ketakutan agar tak dicurigai. Agen Ross mencurigai bahwa para pelaku berasal dari wilayah metro. Dari penjelasan seorang agen yang selamat dari tembak-menembak, diketahui bahwa ada 5 pelaku, 2 tewas dan 3 kabur. Salah satunya terluka parah. Karena para pelaku sangat terlatih, Ross mencurigai bahwa mereka berasal dari satuan militer. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari dokter atau dokter hewan yang mungkin menghilang atau dicari. Sementara itu, Mike mencari Bill yang dicurigai membocorkan rencana mereka. Tapi Bill menuduh orang lain yang bernama Small, si penjual senjata yang sempat tertangkap polisi. Mike pun menawarkan Bill 10% jika bersedia menyuju uang mereka. Tapi Bill menolak dan menyarankan nama lain, Nasi, yang meminta bagian 50%. Karena tak punya pilihan, Mike meminta Bill untuk menghubunginya. Di saat yang sama, Ava memarahi Mike karena melibatkan Jimmy. Ia takut suaminya tertangkap dan anak-anak mereka tak punya ayah. Apalagi sang putri menderita penyakit serius yang butuh biaya besar. Disinilah terungkap bahwa motif mereka merampok adalah demi sang anak. Everything is gone now. Psycho motherfucker just killed us. Jimmy pun menenangkan Ava, namun Ava tetap memaksakan ikut. Di sisi lain, Ross menemukan bahwa para perampok sempat menyedap sistem keamanan bank, yang membuatnya yakin ada keterlibatan dari orang dalam. Ross kemudian mendatangi Small untuk diinterogasi. Small menceritakan bahwa 2 kakak beradik datang padanya untuk membeli senjata. Si adik tampak tenang dan cerdas, sedangkan si kakak terlihat brutal. Mereka memaksa Small membantu atau nyawanya yang jadi taruhannya. Ciri-ciri mereka pun disampaikan. Si adik mengenakan kalung sedangkan kakaknya bertato marinir dengan tulisan Sergeant Wright. Berbekal ini, Ross melacak identitas mereka yang menemukan bahwa Mike dan Jimmy adalah mantan marinir yang pernah terlibat insiden berdarah 7 tahun silam. Sheridan something on top. Say what? Younger one was a smart one. Militer pun sempat berupaya menangkap mereka, tapi selalu gagal.
Kini, mereka resmi jadi buronan nasional. Di sisi lain, Mike pergi menemui temannya yang seorang dokter dan memaksa agar peluru dikeluarkan dari tubuh Wisnu, anak buah mereka yang terluka. Jimmy mendapatkan kabar dari Bill bahwa Nasi bersedia mencuci uang tapi meminta bagian 70%. Karena tak ada pilihan, mereka pun sepakat. Namun, saat transaksi berlangsung, Mike tak terima dengan tuntutan tersebut dan akhirnya mendebak salah satu anak buah Nasi. Jimmy terpaksa membantu, menyebabkan sebagian besar dari mereka tewas. Salah satu yang selamat melapor ke Nasi, dan dia pun murka karena salah satu dari korban adalah adiknya sendiri. Ross kembali mendesak Small yang memberi info tambahan soal rencana perampokan dan ciri-ciri pelaku. Akhirnya, identitas Mike dan Jimmy terkuak. Ross memerintahkan agar wajah mereka disebarluaskan. Mike dan Jimmy kemudian disergap oleh anak buah Nasi. Bill yang mencoba menjelaskan langsung ditebak mati. Mereka bertiga akhirnya disekap. Mike mencoba mengaku sebagai pelaku pengeliminasi nyawa adiknya Nasi, tapi Nasi mengabaikannya. Jimmy lalu menawarkan seluruh uang rampokan asal Ava dibebaskan, tapi tetap ditolak. Hey! No, it ain't gonna happen. Mike memancing emosi Nasi dengan menghina adiknya, tapi tetap gagal. Nasi malah menyiram Wisnu dengan asam sulfat hingga tereliminasi dengan mengenaskan. But you're not gonna play me. Take that, motherfucker! Saat Nasi hendak menyiksa Jimmy, Jimmy menyerang balik. Mike pun memanfaatkan situasi untuk membebaskan diri dan menghabisi seluruh anak buah Nasi. Don't you? Termasuk Nasi sendiri yang dihabisi secara brutal. Mereka bertiga pun kabur. Mike meminta Jimmy dan Ava pergi lebih dulu, sementara ia akan memancing perhatian. Di tempat lain, Ross mendapatkan laporan soal penembakan di markas Nasi. Saat Jimmy dan Ava mencoba melarikan diri, mereka diberhentikan patroli polisi. Jimmy yang sudah ingin menyerah dijegal Ava, tapi sebelum ditangkap, Mike datang dan menembak polisi itu demi menyelamatkan mereka. Mike terus menahan polisi hingga akhirnya ditembak oleh Ross. Sebelum tereliminasi kehabisan darah, Mike mengaku Jimmy telah dibunuh oleh Nasi. Saat Ross menyelidiki markas Nasi, ia menemukan mayat terendam dalam kolam asam sulfat yang telah hancur tanpa identitas. Ia melihat kalung milik Jimmy dan mengira korban adalah dia. Di akhir cerita, Jimmy memilih berpisah dengan Ava demi keselamatan mereka. Ia berjanji tetap mengirim uang dan meminta Ava menjaga putri mereka. Dan saat operasi berhasil dilakukan, Ross datang mencurigai dana yang digunakan. Namun Ava hanya menjawab bahwa ada orang yang baik hati yang membantunya. Dan film pun berakhir. Ya, jadi tadi itu film yang berjudul The Channel tahun 2023. Maaf ya guys, agak pilek, jadi kayak mungkin suaranya kayak kurang bagus, cuman masih bisa dinikmati, jadi santai aja gak sih? Oke, jadi pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah apa ya? Jangan pernah merampok lah. Yaitu perbuatan yang tidak benar dan itu dilarang di negara maupun di agama. Siap. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like video ini jika kalian suka videonya, dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dan buat kalian yang mau join member, silahkan beli membership kita ya. Karena itu adalah bentuk secara tidak langsung kalian mensupport kita agar tetap pengonten tiap minggunya. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, saya Julu undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.